Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahas kita tentang di vektor di R3. Ya, kita akan bahas tentang jarak. Ya, sama kita akan belajar dengan rumus pembagian. Ya, di mana dua subbab ini sudah dibahas di vektor R2. Jadi konsepnya hampir sama, hanya beda di sekarang komponennya. Kalau kemarin komponennya cuma X sama Y, sekarang komponennya adalah X, Y, Z. Ya, ini X1, Y1, Z1 ya. Jadi tiga komponen, ada X, ada Y, ada Z. Nah, rumus jaraknya sama, rumus pembagian juga sama. Oke. Tanpa lama lagi kita bahas tentang jarak dan rumus pembagian. Ya, jarak dalam dimensi 3. Ya, secara umum jarak dapat ditulis dengan simbol huruf D ya, atau jarak. Ya, jadi kalau di rumus matematika atau di fisika, jarak itu simbolnya adalah D. Nah, misalkan ada titik A itu X1, Y1, Z1, titik B X2, Y2, Z2. Nah, berarti kalau mencari jaraknya adalah tinggal AB itu kan kalau di kemarin di vektor R2, AB sama dengan B min A. Jadi kalian kurangkan dulu. Ya, jadi kalian kurangkan dulu ini. Ya, AB dikurang AB itu sama dengan B min A. Berarti X2 dikurang Y1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Setelah itu dikuadratkan, baru ditambah. Nah, misalkan hitung panjang vektor A dinyatakan dengan komponen vektor 6, 2, min 3. Ini terhadap vektor 0,0 ya. Jadi dia satunya lagi di tengah-tengah ya, pusatnya gitu ya. Misalkan kalau ada, nah sini ke sini misalkan. Nah, ini jaraknya berapa? Nah, ini ya, jadi singkatnya 6 dikurang 0, 2 dikurang 0, cuma tidak perlu ditulis karena kan dia terhadap 0,0 nggak berpengaruh walaupun dikurang. Jadi tinggal kuadratkan aja. 6 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Ya, hasilnya adalah 49. Jadi panjang vektor A adalah 7 gitu ya. Ini kalau hanya satuan atau hanya vektor satu komponen, hanya satu vektor, yaitu si vektor A atau vektor B atau vektor C. Nah, gimana kalau dua vektor? Oke. Nah, ini kita bahas tentang jarak dalam dimensi 3 dengan dua buah titik. Ya, diketahui titik A adalah 546, B-nya min 251. Tentukan jarak antara titik A dan B. Nah, ini kan ada titik, ada vektor AB. Nah, ada vektor AB, berarti kita kurangkan dulu berarti ya. B min A. Nah, B-nya berapa? Min 251. A-nya itu berapa? 546. Ya, tinggal kita kurangkan dengan min 2, min 5 berarti min 7. Terus 5 kurang 4 berarti 1. 1 kurang 6 berarti min 5. Sip. Nah, tadi kan 1 dikurang 6 hasilnya min 5. Nah, kalau udah baru kita ke rumus jaraknya, berarti D kemenangan. Ya, tinggal kita yang ini dikuadratin berarti. Kita kuadratin berarti jadinya nih min 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Sip. Ini berarti jadinya min di kuadratnya di positif, 7 pangkat 49 ditambah 1 ditambah min 5 kuadrat itu 25, 49 tambah 1 50 tambah 2 berarti 75. Nah, disederhanain jadinya 25 dikali 3. Nah, berapa akar 25? 5 akar 3. Berarti panjang vektor A ke B adalah 5 akar 3 satuan. Seperti itu. Ini maksud dengan jarak dalam dimensi 3 ya. Bedanya ada 3 komponen, ada X, Y, Z, X, Y, Z. Ya, tinggal kalian kurangin dulu baru kalian kuadratin gitu ya. Nah, langsung kita masuk ke rumus pembagian. Ini sudah dibahas di vektor R2. Ya, hampir sama gambarnya. Jadi sini ada vektor A, di sini ada vektor B. Nah, cara mencari titik V-nya adalah M dikali B, N dikali A. Ya, kita kali pelangi silang. Yang vektor A dikali N, vektor B dikali M. Nah, ini rumusnya. M, ya jadi kalau misalkan titik A-nya adalah X1, Y1, Z1, terus titik B-nya adalah X2, Y2, Z2, berarti titik M-nya ini dikalikan sama X2. Ya, jadi kan silang-seling. M dikali X2, Y2, Z2 ditambah N dikali X1, Y1, Z1 per M tambah N. Ya, jadi rumus sama. Hanya bedanya di
komponennya, yaitu ada sumbu Z sekarang. Nah, setelah kalian jumlahkan, kalian kelompokin yang X sama X, Y sama Y, Z sama Z, berarti jadinya MX2 ditambah MX1 nih. Terus MY2 ditambah NY1 ini. MZ2 ditambah NZ1. Nah ini semuanya per M tambah N, per M tambah N, per M tambah N. Ini disebut dengan koordinat titik P. Oke, gitu ya. Jadi rumusnya sama. M dikali B ditambah N dikali A per M tambah N. Ya, hanya beda di komponennya. Jadi ingat rumusnya. MN tambah NB per M tambah N. Atau NA ditambah MB per MN tambah N. Kalau kalian lupa, gambar dulu aja biar rumusnya ingat. Oh, ingat kalau ini berarti harus silang. N sama A, M sama B. Gitu. Ya, terus kita ke contoh. Ya, kita contoh yang gampang dulu. Vektor posisi titik A dan B masih menghasilkan dinyatakan dengan A dan B. Ya, nyatakan vektor posisi titik P dengan A dan B jika titik P membagi AB di dalam dengan perbandingan 3:2. Titik P membagi AB di luar dengan perbandingan 3:2. Ya, titik P membagi AB di dalam, berarti P-nya ada di antara A dan B. Ingat ya, kalau di dalam itu berarti P-nya itu antara A dan B. Nah, di mana perbandingannya berapa? 3. Berarti A ke P-nya 3. 1, 2, 3. Nah, ini titik P-nya. Terus ke B-nya 2. Ditambahin aja. 1, 2. Berarti ini 3, ini 2. Berarti kalau mencari koordinat titik P adalah dibalik. Berarti 2 dikali A, 3 dikali B. Nih ya, jadinya 3 dikali B ditambah 2 dikali A per 3 tambah 2. Berarti jadinya ini masing-masing tinggal kita koordinatin 2/5 A ditambah 3/5 B. Ya, jadi ini kan harusnya di awalnya kan tulisannya B dulu baru A. Nah, terus setelah di hasil akhirnya, ingat ya, kalau koordinat itu kan mulai dari yang paling kecil dulu atau dari yang depan dulu, A, B, C. Berarti 2/5A ditambah 3/5B, seperti itu ya. Terus yang kedua, titik P membagi AB di luar dengan perbandingan 3/2. Ya, titik P membagi AB di luar. Berarti kalau di luar berarti setelah B. Ya, jadi titik P ini 3 kali dari si A tapi di luar. Berarti tulis dulu di sini A sama B. Nah, mulai dari A 1, 2, 3. Nah, berarti P-nya di sini ya. Jadi P-nya 3, perbandingan 3, terus P ke B-nya 2. Nih. Ya, gitu. Ya, ini dimaksud dengan titik di luar ya. Jadi kalau di dalam berarti antara A dan B, kalau di luar berarti setelah AB ya. Tuh, kalau udah tinggal kita masukin ke rumus. Berarti yang 3 dikalinya sama si B ya, 3 dikali B. Nah, tapi karena B-nya P ke B-nya ke kiri berarti min. Ya, jadi min 2 dikali A. Nih. Ini ke sini 3. Karena ke kanan 1, 2, 3 ke kanan. Berarti kan ini positif. 1, 2, 3. Nah, tapi P ke B-nya ke kiri 1, 2. Berarti jadinya min 2. Enggak apa-apa. Ya, berarti ini jadinya. Nah, berarti yang titik B-nya dikali 3, titik A-nya dikali min 2. Berarti 3B per min 2A, 3B tambah min 2A per 3 tambah 2 tambah min 2. Nah, jadinya min 2 per 3B. Ya, kenapa? Karena 3 tambah min 2 hasilnya 1. Ya, jadi dibagi hasilnya tetap min 2 sama 3B ya. Jadi kalau arahnya berlawanan berarti dia negatif gitu ya. Ini rumus atau soal basicnya gitu ya. Biar kalian tahu mana di dalam, mana di luar. Ya, jadi kalau ini P-nya di dalam, kalau ini P-nya di luar. Nanti kalau misalkan 4, ya udah tambahin lagi 1, 4. Ini berarti jadi 3. Tapi arahnya ke kiri berarti jadi negatif seperti itu ya. Terus, nah ini contohnya yang sudah masuk ke rumus ya, atau ke soal yang tadi yang udah ada vektornya ya. Kita tulis dulu aja. Misalkan A, B, dan P berturut-turut adalah vektor posisi dari A, B, dan P. Jika A-nya 691, B-nya 146, dan P-nya di antara AP dan PB, di mana perbandingannya 2/3, nyatakanlah vektor P dalam bentuk A dan B. Kemudian tentukan koordinat titik P. Ya, jadi kita tulis dulu aja yang diketahui ya. Jadi dengan diketahui itu A-nya berapa? A-nya itu 691. Terus B-nya itu adalah 146. Terus AP banding PB sama dengan 2/3 ya. Berarti kalau kita gambar ya, misalnya ini A, ini B ya, ini mencari titik P ini. Nah, berarti
perbangannya 2, ini banding 3. Berarti ntar ini misalkan A ya, ini misalkan B, nah berarti A dikali 3, B dikali 2 ya, berarti tinggal kita kali silang. Nah terus berarti kalau mau nyari titik P itu rumusnya apa tadi? Kalau mau nyari titik P itu rumusnya adalah M dikali B ditambah N dikali A per M tambah N gitu ya. Ini kan berarti M, ini N ya, berarti M dikali B tambah N kali A per M tambah N. Berapa M nya? M nya itu adalah 2, berarti jadinya M nya adalah 2 per 2 tambah 3 dikali berapa B nya? B nya adalah 146, seperti itu nulisnya ya, biar lebih enak. Ditambah N nya berapa 3 pernya tulis dulu 2 tambah 3 dikali B nya berapa, B nya A nya berapa, 691. Sip. Nah setelah itu baru kita jumlahin 2 per langsung aja nih, jadi kita kelompokin ya, jadi biar nulisnya lebih cepet ya. 2 dikali 1 ditambah 3 kali 6 ya, paham gak nih? 2 kali 1 ditambah 3 kali 6, berarti langsung pasang-pasangan aja ya, langsung pasang-pasangan. Berarti jadinya 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 6 per 2 tambah 3 ya, gitu ya. Jadi yang X sama X, yang Y sama Y, Z sama Z. Terus sekarang yang Y 2 nih ya, 2 kali 4 ditambah 3 kali 9, tulis berarti 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 9 per 2 tambah 3. Sekarang yang Z 2 kali 6 ditambah 3 kali 1, tulis 2 dikali 6 ditambah 3 dikali 1 per 2 tambah 3. Sip. Nah tinggal kita jumlahkan berapa, 2 kali 1 2 tambah 3 kali 6 berarti 18 tambah 2 berarti 20 ya, berarti ini 20 per 5. Terus yang kedua 2 kali 4 8, 3 kali 9 27 tambah 8 berarti 35 dibagi 5. Terus yang Z nya 2 kali 6 12 ditambah 3 kali 1 3, berarti 12 tambah 3 berarti 15 per 5, berarti hasilnya adalah koordinat titik P nya adalah 20 bagi 5 berarti berapa? 4. 3 tambah 3 berarti itu 7. 15 bagi 5 berarti 3, berarti koordinat titik P nya adalah 4 7 3. Nah ini disebut dengan rumus pembagian dalam vektor R3, yaitu kita mencari koordinat titik P. Nanti kalaupun nanti misalkan titik vektor P di luar AB kayak tadi, berarti ada yang negatif ya, tapi jarang sih, rata-rata seperti ini. Nah ini contohnya mencari P. Nah kemarin kan Bapak kalau di vektor R2 suka ganti soalnya. Nah misalkan P nya udah ada tapi nyarinya A nya atau nyari B nya, jadi rumus yang ini bisa tetap dibulak-balik pertanyaannya, bisa mencari si B nya berapa, A nya berapa, atau nyari salah satu dari ini, M atau N nya. Jadi jangan terpatok sama soal mencari P, kalian harus harus banyak latihan biar rumus itu tidak hanya mencari P, ternyata bisa mencari B, mencari A. Jadi harus banyak latihan dan harus banyak ngutak-ngatik rumus ya, kira-kira kalau kesini jadi apa, jadi negatif atau jadi dikali atau jadi dibagi. Nah jadi pertanyaannya nggak harus mencari P gitu ya, kalian harus banyak dari luar yang kalian pikir, harus kalian kuasai gitu. Jangan hanya terpatok satu nyari P aja, harus kalau ditanya B jadi bingung, jangan ya. Jadi harus banyak manipulasi rumus gitu, jangan hanya stuck di satu rumus gitu. Walaupun mungkin ini yang sering ditanya nyari P, tapi takutnya nanti kalau di soal-soal yang lain ada yang mencari B nya tapi P nya ada. Nah itu harus kalian kuasai sendiri dan harus latihan sendiri ya. Jadi jangan nunggu-nunggu terus, harus banyak latihan ya. Aku rasa cukup sampai sini untuk materi ini ya. Jadi kita bahas ini adalah jarak dan rumus pembagian ya. Kalau nyari jarak tinggal dikurang terus dikuadratin. Terus kalau mencari rumus pembagian jangan lupa ini M dikali B ditambah N dikali A per M tambah N. Setelah itu kelompokin
yang X sama X, Y sama Y, Z sama Z, ditambah terus dibagi masing-masing. Nanti hasilnya dapatlah 3 komponen, yaitu X, Y, Z, seperti itu ya. Beberapa cukup sampai sini ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.